Kau ingin tahu obatnya, nak? Iya, Pak. Aku ingin kakakku bisa kembali hidup bahagia. Siapa tahu obat itu bisa menyembuhkan luka hati kakakku. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Air mata Putri Tiong. Putri Tiong adalah putri pertama dari Raja Bingwen. Wajahnya sangat cantik dan hatinya lembut. Saat ini dia sedang menunggu kepulangan Pangeran Ming dari medan perang. Aku tidak sabar menunggu pangeranku pulang. Aku amat rindu padanya. Beberapa hari kemudian, Putri Tiong terlihat sedang sibuk menyiapkan pesta pernikahannya. Setelah perang usai, ia dan Pangeran Ming akan menikah di istana. Aku harus memberi kejutan istimewa untuk Pangeran Ming. Karena dia suka dengan warna emas, maka dekorasi pesta ini harus dihiasi warna emas juga. Di tengah hari bahagia Putri Tiong, dalam mempersiapkan pernikahannya, ada kabar buruk yang tiba-tiba datang. Putri, Pangeran Ming dikabarkan tewas di medan perang. Putri Tiong langsung jatuh pingsan setelah mendengar kabar duka itu. Putri Tiong tak berhenti menangis di depan peti Pangeran Ming. Kebahagiaan Putri Tiong lenyap begitu saja. Ia seperti hidup dalam mimpi yang amat buruk. Calon suamiku, kenapa kau secepat ini pergi meninggalkanku? Sejak saat itu, hidup Putri Tiong berubah drastis. Tak ada lagi senyuman di wajahnya. Hanya ada kesedihan dan air mata. Ia selalu menyendiri dan tak mau berbaur dengan orang lain. Hari-harinya masih diselimuti duka. Aku tak menyangka Pangeran Ming pergi secepat ini. Hal ini membuat Putri Huang, adik Putri Tiong, menjadi prihatin. Dia tidak tega melihat kesedihan kakaknya itu. Kasihan sekali kakak. Dia pasti masih sangat terpukul karena kepergian calon suaminya. Aku tak tega jika harus melihatnya seperti itu. Aku harus membuat kakak bahagia. Setelah berpikir, Putri Huang pun merencanakan sebuah petualangan. Aku akan mengajak kakak untuk menjelajahi gunung yang ada di belakang istana. Dengan hal itu, semoga ia akan lupa dengan rasa dukanya. Putri Huang lantas menyiapkan segala keperluan secara sembunyi-sembunyi. Ia takut jika ketahuan oleh pelayan dan diadukan ke Raja Bingwen. Aku akan menyiapkan barang untuk kakakku juga. Jadi ia bisa langsung pergi. Semoga rencanaku kali ini berhasil. Putri Huang pun berjalan ke kamar Putri Tiong. Ia perlahan masuk dan mengajak kakaknya dengan suara pelan. Ayo kita mendaki gunung yang ada di belakang istana. Semua barang kakak sudah kusiapkan. Tetapi kita harus berangkat sendiri-sendiri agar tak ketahuan. Sampai bertemu di bawah pohon plum. Putri Huang menunggu Putri Tiong di bawah pohon plum, sesuai dengan janji. Namun, sudah hampir sejam Putri Huang menunggu, kakaknya itu tak kunjung datang. Duh, di mana ya kakak? Kok dia tidak datang-datang? Aku sudah menunggu lama di sini.
Karena sudah menunggu lama, akhirnya Putri Huang memutuskan untuk pergi sendiri. Ia kemudian beranjak meninggalkan pohon plum itu dan menuju ke gunung. Di tengah perjalanan, Putri Huang bertemu dengan para tabib yang sedang duduk di atas bebatuan tinggi. Putri Huang yang memakai pakaian biasa bisa dengan mudah berbaur dengan mereka. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Nak. Bolehkah aku ikut duduk di bebatuan itu, Pak? Tentu saja boleh. Silahkan. Ternyata para tabib itu sedang berbicara tentang obat patah hati. Mereka terlihat berbincang-bincang dengan serius. Sementara itu, Putri Huang mendengarkan perbincangan para tabib dengan sungguh-sungguh. Ia teringat pada kakaknya yang sedang mengalami patah hati tak berujung. Putri Huang pun tertarik untuk bertanya. Maaf, Pak. Apakah obat yang sedang dibicarakan itu manjur? Kau ingin tahu obatnya, Nak? Iya, Pak. Aku ingin kakakku bisa kembali hidup bahagia. Siapa tahu obat itu bisa menyembuhkan luka hati kakakku. Ternyata obat itu adalah kitab suci. Ini adalah kitab suci yang setiap hari aku baca. Bagaimana bisa? Mendengar ucapan Putri Huang, seorang tabib senior pun menjelaskan. Tidak ada obat paling mujarab bagi hati yang terluka selain kitab suci. Putri Huang lantas menyadari apa yang harus ia lakukan. Ia pun berpamitan pada para tabib dan mengurungkan niatnya untuk pergi ke gunung. Malam harinya, Putri Huang membuka setiap lembar dari kitab suci itu. Ia dengan sengaja membaca dengan suara keras dari dalam kamarnya. Putri Huang pun berharap agar Putri Tiong mendengar bacaan kitab sucinya, supaya bisa mengobati luka hatinya yang tak kunjung sembuh. Tanpa memerlukan kekerasan sudah menyempurnakan. Dan di dalam pemerintahan, saat sedang melewati kamar Putri Huang, Putri Tiong tak sengaja mendengarkan adiknya yang sedang membaca kitab suci. adapun jalan suci yang harus ditempuh manusia di atas dunia mempunyai 5 perkara dan 3. Suara adiknya itu begitu merdu, sehingga membuat ia terhanyut. Setiap kata yang terucap diresapinya dengan baik. Tanpa sadar, Putri Tiong pun menangis. Air mata mengucur deras di wajahnya. Putri Tiong masuk ke kamar Putri Huang. Ia langsung memeluk adiknya itu. Selama ini, aku telah menyia-nyiakan hidupku. Aku terus berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga lupa akan segalanya. Pasti Pangeran Ming akan sedih jika melihat diriku hancur seperti ini. Akhirnya, Putri Tiong kembali tersenyum. Ia merasa seperti hidup kembali. Perlahan, ia bisa berdamai dengan rasa dukanya. Aku harus bangkit menjadi wanita yang lebih kuat. Putri Tiong bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan hati yang gembira. Setiap malam, ia membaca kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan.
Yuk, download sekarang.